Reportase Weekend, apa kabar? Semoga dalam keadaan hangat bersama keluarga di rumah. Soalnya kita berdua di sini pada kedinginan banget. Ini mungkin sekitar minus 2 derajat Celcius. Kita sedang berada di Georgetown di Washington DC untuk Reportase Weekend edisi Holiday. Saya Vina Muptadi. Dan juga bersama saya Ian Umar. Kalau bisa dilihat di Georgetown ini, kita lagi ada di tengah-tengah yang namanya instalasi lampu untuk holiday season. Dan ini diadakan selama hampir 1 bulan sampai nanti bulan Januari nanti. Jadi mereka juga bisa melihat berbagai instalasi lampu-lampu seperti di belakang kita ini adalah lampu butterfly atau kupu-kupu salah satunya. Nanti kita pindah-pindah lagi, kita kasih tahu lagi ada lampu hiasan lainnya karena kita pengen banget cerita banyak tentang Reportase Weekend selama tahun 2022 dan cerita-cerita yang sangat berkesan buat kita dan juga tentunya buat para Reportase Weekend pemirsa di rumah karena banyak sekali kejadian tahun 2022 ini. Apa aja nih ya? Wah, banyak banget ya. Yang jelas 2022 masih belum lepas dari yang namanya pandemi virus corona ya kan. Di Amerika Serikat, di seluruh dunia ada banyak sekali pasien atau mereka yang terkena COVID. Kemudian ada vaksinasi mulai dari yang pertama, kedua, booster 1, booster 2 saking banyaknya. Terus juga inflasi juga. Inflasi juga menjadi sorotan di tahun 2022. Di Indonesia juga terasa, di Amerika juga kita terasa di sini. Mahal apa-apa. Sampai 9% angkanya itu merangkak sebenarnya dari tahun 2021 dan katanya puncaknya belum sampai puncaknya nih, masih ada lagi di tahun 2023. Oh no. Jadi pemirsa masih harus mengencangkan ikat pinggang ya karena ujiannya belum selesai. Itu adalah yang harus kita perhatikan dan kita atasi kayaknya bersama-sama. Ayo misalnya kita bisa bangkit dari inflasi ini, mudah-mudahan melandai, tapi kita tunggu saja nanti. Tapi ada kabar baik juga dari 2022 ya, yaitu Indonesia berhasil menjadi tuan rumah G20 dengan sangat bagus sekali ya kan, mendapatkan sambutan positif, pujian-pujian dari banyak negara, dan yang penting juga hasilnya gitu kan, mendapatkan menelurkan hasil-hasil yang konkret gitu. Deklarasi konkret sekali dan juga bangga sekali kepada presiden kita, Presiden Jokowi yang memimpin meeting di Bali, pertemuan G20 tadi. Bali juga makin makin populer sebagai destinasi. Juga sebagai pariwisata mudah-mudahan. Dan ini sebenarnya menarik sekali karena G20 itu berlangsung selama 1 tahun loh, gak cuma hanya di bulan November, karena dari awal tahun 2022 dari Januari, Februari sampai November puncaknya itu memang adalah pertemuan dari satu pertemuan berikutnya dan puncaknya di Bali. Sukses, bangga kepada rakyat Indonesia dan juga pemerintah Indonesia. Dan G20 berikutnya diserahkan kepada India. Presiden India sudah menerima delegasi untuk menjadi pemimpin G20 berikutnya. Hari ini di Reportase Weekend akan ada apa aja nih, Ian? Ada sebuah liputan yang cukup menarik kan. Tentunya nih ya, kita akan mengangkat cerita tentang gimana sih di Washington DC suasana holiday season. Yaitu holiday seasonnya adalah sebenarnya yang jadi sorotan di Gedung Putih. Di Gedung Putih ada hiasan-hiasan untuk holiday season menyambut akhir tahun yang didekor oleh Ibu negara sendiri ya. Ya, kali ini Ibu negaranya Jill Biden ya kan. Dekorasinya punya tema khusus namanya We the People atau kami rakyat gitu kan. Seperti apa dekorasinya? Langsung kita lihat reportasenya. Ini dia. Three, two, one, here we go! Okay. Natal di Gedung Putih selalu gemerlap. Tema dekorasinya selalu memiliki makna yang dalam. Seperti tema tahun ini, We the People. Itu adalah 3 kata pertama dalam konstitusi Amerika yang diikrarkan oleh setiap presiden. Kalimat sederhana itu merangkum cita-cita Amerika. Bahwa pemerintah terkaya dan terkuat di dunia mendapat kekuatan bukan dari pemimpinnya, tapi dari rakyat yang berdaya. The soul of our nation is and has always been we the people. And that is, yes. And that is what has inspired this year's White House holiday decorations. The values that unite us can be found all around you.
a belief in possibility and optimism and unity. Room by room, we represent what brings us together during the holidays and throughout the year. Yang ditampilkan adalah keragaman di negara berpenduduk 330 juta ini dan semua agama besar di dunia. Well, welcome to the White House, guys. Welcome to the White House. And Eid Mubarak. Happy Diwali, everyone. Merry Christmas and happy holidays. God bless you. Semua terwakili dalam dekorasi ini. Ada musik yang meriah, penghormatan untuk hewan peliharaan Gedung Putih, dan replika seberat 140 kg terbuat dari gula. Selain itu, ada 83.615 lampu dan 77 pohon Natal. Tapi tidak semua orang menyukainya. Dan itu juga tampak dari beragam komentar yang muncul di media sosial. Namun itulah kekuatan rakyat Amerika, bahwa mereka tidak hanya bisa dengan bebas menyampaikan pendapat, tapi setiap 4 tahun bisa memutuskan siapa yang akan tinggal dan mendekorasi Gedung Putih. Dari Washington DC, tim VOA. Menarik sekali ya dekorasi dari Gedung Putih tadi. Temanya adalah We the People. Sementara di Georgetown, dekorasinya juga menarik. Ini bukan cuma satu-satunya tempat. Ada lampu-lampu lain, nanti juga kita bisa datengin. Dan juga banyak hiasan-hiasan menjelang akhir tahun. Nah, oke pemirsa, kita masih akan keliling lagi di Georgetown. So stick around di Reportase Weekend. Masih dari Georgetown di wilayah Washington DC. Ini ada apa sih di belakang kita, Ian? Kayak air mancur, air terjun apa gimana ini? Masih dalam pamerannya Georgetown Glow menjelang holiday season dan juga menjelang akhir tahun. Inilah salah satu instalasinya, ini adalah waterfall. Jadi salah satu artisnya dengan instalasi dengan lampu-lampunya dan masih banyak lagi tempat-tempat, nanti kita kasih tahu di mana-mana juga yang lainnya. Ada yang bisa dengan main-main badan yang sampai badan, dan juga ada tulisan menarik tentang lampu ataupun tentang pesan from the past, atau misalnya semua itu datang dari masa lalu, dan pokoknya seru sekali. Yang jelas di Reportase Weekend kita punya banyak cerita menarik. Kalau ada gemerlap di Washington DC, ada gemerlap lainnya juga nggak? Ada, tentunya di New York City. Kita akan lihat holiday spot dan juga kemeriahan menjelang akhir tahun holiday season di New York City bersama Randy. Holiday market, coklat panas, seluncur es, hingga etalase toko, semua didekorasi meriah menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru di kota New York. Daya tarik akhir tahun New York ini membuat Biru dan Hambali, dua pasangan asal Indonesia ini melancong ke kota apel besar di tengah liburan kuliah S2-nya. Terus kita pengen lihat kota, tempat di mana semua mimpi orang-orang itu ada di sini. Saya nonton Home Alone zaman kecil kan, Natal, dan sekarang akhirnya bisa berada langsung di negara yang ngerayain Natal tuh kayak dreams come true juga sih. Potret kota New York di perfilman Hollywood jadi salah satu alasan mengapa kota ini digemari wisatawan dalam dan juga luar negeri. Concerts, culture, the arts, like famous architecture, New York speaks to the imagination, I think, right? Also in movies and in songs. And so I think for many people, it's on their bucket list of a place you at least have to go once in your life. Biru dan Hambali termasuk dalam 6,5 juta wisatawan yang diproyeksikan mengunjungi New York saat musim Natal dan Tahun Baru. Meski terhitung lebih sedikit dibanding sebelum pandemi, angka ini terhitung optimistis untuk pertumbuhan pariwisata New York yang sempat mati suri. Meskipun pariwisata bukan komponen ekonomi utama di New York City, tapi kontribusinya nggak kecil loh. Di tahun 2019 aja, lapangan pekerjaan di New York City ada lebih 370.000 yang tersedia berkat industri pelayanan dan jasa. Ini termasuk para pekerja tiket Broadway yang ada di belakang saya, kemudian para aktor Broadway dan juga para pekerja di toko-toko yang di belakang saya, termasuk di restoran juga hotel-hotel di New York City. Tapi pada pandemi 2020 lalu,
90.000 orang yang bekerja di bidang ini kehilangan pekerjaannya. Meriahnya musim akhir tahun menyokong pemulihan ekonomi New York dan menyerap hampir 10.000 lapangan pekerjaan yang baru. City's not quite 100% back there, particularly not for business travel. Leisure travel is getting back up to where it was. I think the prediction is from NYC and Company that in 2024 we'll be back at 2019 level. So that's going up pretty extensively. Ancaman resesi 2023 diperkirakan tidak akan mematikan wisata New York City, meski tetap akan mempengaruhi perilaku wisatawan dalam berbelanja, menurut Mitra Pariwisata dan Pemasaran Kota New York, NYC and Company. Traditionally for New York City is that people will still come, but they may behave differently. So they may spend a little bit less money. Maybe they might choose a slightly less expensive hotel. Maybe they will buy 2 pairs of shoes instead of 3. Or maybe their splurge meal becomes a lunch instead of a dinner, but it doesn't mean that they're not coming. They're just behaving differently. Meski 80% wisatawan berasal dari domestik, namun rata-rata pengeluaran belanja wisatawan internasional umumnya jauh lebih besar. Dari kota New York, Randy Wicaksana, VOA. Seru sekali ternyata di New York yang banyak sekali spot-spot menarik dan tempat-tempat yang bisa dikunjungi selama holiday season dan juga menjelang akhir tahun pastinya. Tempat seperti Times Square itu ditunggu-tunggu sekali untuk acara puncak tahun baru. Banyak yang bilang kalau New York itu emang holiday dekorasinya itu paling top. Jadi kalau ke Amerika, kalau pas di akhir tahun bulan Desember itu wajib ke New York. Makanya kan kayak film Home Alone itu kan itu di New York tuh, ya kan? Jadi pengen ke New York lagi pemirsa. Tapi sekarang kita mau kemana nih? Balik lagi ke tempat lain atau gimana? Ada tempat lain, gak cuma di New York loh, yang ada yang namanya spot-spot menarik untuk kayak holiday market ataupun juga holiday decoration. Di Washington DC juga ada. Ya. Karena setelah ini kita akan pindah tempat untuk ngasih tahu tempat yang lebih menarik juga untuk merayakan tahun baru di Amerika. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend. Waduh, di tahun 2022 ini kita sudah mengakhirinya dan memasuki 2023. Waduh, kacamatanya kece banget ya, 2023. Ada banyak yang kita lalui dan semua juga pasti punya kenangan masing-masing. Kalau buat kamu highlight-nya tahun ini apa? Highlight tahun ini apa ya? Karena tahun ini menjalani peran tambahan sebagai seorang mahasiswi master. Jadi highlight-nya adalah bisa mendapatkan nilai bagus, nilai memuaskan. Itu aduh seneng banget. PR selesai tugas dikumpulin sebelum hari H, dapat feedback yang oke, itu udah memuaskan. Kalau kamu apa? What's your highlight? Kalau aku itu senang sekali karena tahun ini memenuhi janji untuk memberikan waktu kepada diri sendiri untuk lebih relax. Oh, self love kalau kata Gen Z. Healing sedikit banyak healing. Pokoknya kalau liburan harus dinikmati benar, harus benar-benar jalan kemana dan switch off yang namanya semua gadget. Itu benar-benar healing. Oh, itu yang dilakukan sama Gandira. Gandira Ian. Nah, aku nyebut nama Gandira soalnya habis ini akan ada rekan kita namanya Gandira. Dia akan ngajak cara dia berjalan-jalan. Mungkin ini healing versinya dia juga kali ya. Dia jalan-jalan di sekitar sini nih, di Sea Market, ketemu siapa aja dan nyicipin apa aja. Kita lihat reportasenya. Halo teman-teman, waduh cuacanya enak banget nih walaupun ini udah consider musim dingin ya. Jadi seharusnya cuacanya dingin tapi hari ini alhamdulillah nggak terlalu dingin banget. Tapi hari ini seru banget loh karena kita lagi hangout nih di mana? Di Holiday Market. Look at that teman-teman. Jadi di mana sih Holiday Market? Holiday Market tuh tepat di pusat kota Washington DC. Jadi pada bulan November, akhir November sampai Desember itu ada banyak sekali liburan seperti ada Thanksgiving, ada Christmas buat warga Amerika Serikat yang Kristen di sini dan juga ada New Year. Jadi satu season ini disebut sebagai holiday season. Speaking of which, kita lihat-lihat yuk di sini di Holiday Market ada apa aja. Let's go. Nah teman-teman, di sini tuh tokonya tuh beragam sekali dan
pemilik-pemilik toko tuh dari berbagai latar belakang. Sebagai contoh nih di kanan saya, ini adalah dari Native American, yaitu warga asli Amerika Serikat sebelum warga Inggris datang ke Amerika Serikat sebelum tahun 1700-an. Jadi Anda bisa lihat ini ada berbagai jaket, kaos-kaos yang hangat ya, karena ini udah mulai musim dingin. Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride another open sleigh. Di kanan saya juga ada toko bernama Toro Bata, dan ini adalah seni-seni dari Peru. Jadi warga Amerika Serikat dan juga warga Kristen, mereka mempunyai semacam kayak Christmas tree, dan di Christmas tree ini mereka sering taruh-taruh sebagai decoration, ornamen. Ini cukup unik ya, karena ini adalah seniman atau ornamen dari Peru. Nah teman-teman, sambil kita jalan-jalan di holiday market ini nih, ada salah satu toko yang terkenal banget karena selalu rame nih, yaitu Taste of Germany di kanan saya nih. How's it going? Nice to meet you. Nice to meet you. Hi, how are you? I'm great. And I could see you have so many different food, different desserts, everything. And I'm guessing they're all from Germany. They're all from Germany. So Christmas markets are a very large German tradition. Okay. Has been around for hundreds of years. Right. And what we are here for is to create a little bit of German Christmas spirit in the DC holiday market, which is a very attractive market with specialties from Germany. The Taste of Germany, particularly around Christmas, has traditional baked items like a Stollen cake or a gingerbread that were invented hundreds of years ago when all the spices from Indonesia, from Asia came to Europe, and the monks created some specific delicacies that then became traditionally are only made for the Christmas season. So what we call Lebkuchen or gingerbreads are right here. They are made in a specific city like Nuremberg. The Stollen cakes, resembling a little bit of a swaddled baby, right? And they are made with raisins and the spices and nuts, especially for the holiday, for the Christmas time. And otherwise, year round, we sell a lot of over 2,000 products from Germany. So we have handmade pretzels and handmade sausages from butchers and bakers that are living in this area, but they are baking and making their sausages based on German recipes. So these pretzels, a Bavarian baker makes them based on, again, the authentic German recipes. They are slightly salted, they're large and small. Many German tourists have come here and tested that. They testify they're really good. The sausages are made by a butcher from the Black Forest area with handmade buns, pretzel buns, and sauerkraut imported from Germany as well. Waduh teman-teman, dari tadi dia sudah describe pretzelnya, kelihatannya enak banget, dan juga sosisnya yang ada beef loh, jadi kita harus coba. Mas Yogi, mau juga Mas? Oh harus dong. Harus ya, yang sosisnya, yang daging ya. Yeah, we would like to try the beef. Yes, as well as one pretzel. Yep. That would be amazing. Kita dikasih 100% beef hot dog from Germany. Pakai sauerkraut juga. Gokil. Dan juga dikasih pretzel nih. Pretzelnya juga dibilang katanya homemade. The beef hot dog, let's go. Katanya yang direkomend pakai kari kecap ini, yang katanya saus tomat dicampur kari. Rasa kecap karinya jadi kayak nendang banget, mantap. Enak ya? Enak banget. Sausage kayak hotdog kayak begini nih, Jerman beda banget sama hotdog di Amerika yang biasanya, rasanya totally berbeda. Kita harus coba dengan German mustardnya, katanya emang beda sih. Wow, beda banget. Wow, nendang banget. Nah teman-teman, ini adalah salah satu toko yang paling terkenal ya di seluruh holiday market. Biasanya kalau misalnya hari weekend ini nganternya bisa sampai sepanjang gitu tuh. Tapi worth it banget karena ada banyak sekali pilihan, seperti ada empanadas yang ada dagingnya, ada ayamnya, dan spinach and cheese.
ada Jamaican beef empanadas, dan juga ada churros yang enak banget. Ada yang vanilla, ada yang karamel, dan juga ada yang coklat, dan itu mantap banget. Tapi menu favorit saya di sini yaitu hot apple cider. Can I have one apple cider and one chocolate churro? Yes, please. Thank you. Coba ya, kita coba. Kita coba. Enak kan? Favorit saya nih, taco ini. Asapnya sampai keluar gitu tuh. Wah gila, ngangetin badan banget. Nah, kita harus nyobain donat nih. Iya, itu juga kan terkenal salah satu banget. yang terkenal Iya, banget. iya. Ikonik banget. Jadi kita di ujung ya? Kita di ujung. Oke, oke. Jadi untuk $6 itu ada, kita bisa 8 donat, total 18, 10 donat, itu di recommended nih katanya. Anda bisa lihat di belakang kita, itu mereka lagi bikin donat ya. Jadi seperti kita katakan fresh, jadi crispy luarnya tapi dalamnya anget. Nah ini dia nih, the Mexican Spice Cocoa, dan kita akan ke kanan nih, ke stasiun berikut untuk taruh bumbu-bumbunya nih. Kayak aku mau coba blueberry, jarang nih ya. Blueberry saya pakai semacam sprinkle gitu bisa tuh. Tuh, bisa lihat tuh. Crispy tapi soft dalamnya. Tepungnya mantap banget ya. Waduh teman-teman, semakin malam semakin dingin. Ini anginnya udah mulai kencang, tapi untungnya saya ada hot chocolate bisa dinikmati. Anyway guys, bagaimana nih ajang holiday market ini? Seru ya. Seperti saya katakan, ada banyak makanan, ada banyak minuman, ada banyak toko-toko yang punya tema holiday market. Jadi emang holiday seasonnya sangat terasa, dan Anda bisa lihat semua di sini pada baik-baik semua. Anyway guys, I hope you guys enjoyed the holiday market. Thank you guys so much for watching, and Happy New Year. I'll see you guys next year. Bye. Aduh, seru banget Gandira. Bagi-bagi dong churrosnya. Dimakan sendiri aja. Seru banget jalan di sekitar sini di holiday market. Suasananya seru banget, holiday season. Dan kita senang banget sudah nemenin pemirsa di tahun 2022 ini. Betul, di penghujung tahun 2022. Banyak sekali kenangannya, dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di tahun 2023. Namun kita berdua di sini dan juga bersama Yogi dan juga Gandira, kru VOA semuanya harus pamit dulu. Betul, kita akan ketemu lagi di tahun 2023 pemirsa. Saya Vina Muhtadi, and we are going to enjoy the music for now. Happy New Year. Selamat tahun baru.